Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Lansari. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Perbandingan Capital Asset Pricing Model dan Fama Inference Three Factors Model dalam keputusan investasi. Studi kasus pada saham sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Lalu selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Pertama, yaitu investasi sebagai pertumbuhan ekonomi nasional. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter keberhasilan suatu negara. Ada berbagai cara yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan investasi. Namun di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi masih terbilang cukup rendah. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan terendah selama 4 tahun terakhir. Ada pula faktor yang mempengaruhi kenapa investasi Indonesia masih terbilang cukup rendah, yaitu ada banyaknya masyarakat yang masih merasa asing dengan investasi, di mana investasi sendiri merupakan suatu hal yang penuh dengan tantangan dan diperlukan strategi yang tepat dalam pengambilan keputusan. Dalam investasi sendiri juga tidak terlepas dari risiko yang ada di dalamnya. Padahal jika melihat peluang berinvestasi di Indonesia, khususnya di sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi terbilang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data kondisi di mana rata-rata return yang dihasilkan sektor tersebut dibandingkan dengan return yang dihasilkan dari indeks IHSG yang mengukur saham-saham yang berada di sektor tersebut selama 5 tahun terakhir memang tidak mengalami perbedaan yang cukup signifikan, hanya saja dikhususkan pada tahun 2019, di mana hasil return yang dihasilkan sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi memiliki return yang cukup tinggi dibanding dengan return yang dihasilkan oleh IHSG. Sehingga bagi calon investor yang ingin melakukan investasi diperlukannya berbagai pertimbangan karena adanya faktor yang mempengaruhi investasi, yaitu faktor return dan resiko. Tidak pastian resiko, jika kurangnya kemampuan dan pengetahuan investor maka akan mengalami kesalahan dalam keputusan investasi. Oleh karena itu, jika ingin memaksimalkan return dan juga meminimaliskan resiko, yaitu dilakukannya diversifikasi portofolio dengan membandingkan berbagai model-model portofolio yang ada di dalamnya. Dalam penelitian ini, portofolio yang akan digunakan yaitu Capital Asset Pricing Model dan juga Fama Inference Three Factors Model. Pertama, ada model portofolio Capital Asset Pricing Model atau CAPM yang diperkenalkan oleh Lindner, Mosin, dan Sharp pada tahun 1996. Model ini yaitu dapat menentukan harga suatu aset dalam kondisi seimbang. CAPM juga mampu menggambarkan hubungan antara return dan resiko secara sederhana dalam kondisi pasar yang begitu kompleks. CAPM dalam mengestimasikan returnnya ini hanya butuh satu faktor tunggal yang disebut sebagai resiko sistematis atau beta dalam menentukan keputusan investasi. Namun dalam penelitian Fama Inference menjelaskan bahwa faktor tunggal yang ada dalam CAPM tidak memiliki kekuatan yang signifikan dalam menjelaskan return. Ada faktor tambahan lain yaitu faktor buku market Asia dan juga firmset dalam mengestimasi return, sehingga menurutnya Fama Inference jauh lebih baik dibanding CAPM dalam mengestimasikan return. Adanya perbedaan penelitian tersebut, saya sebagai penulis tertarik untuk mengambil judul Analisis Perbandingan Capital Asset Pricing Model dan Fama Inference. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu pertama, keputusan investasi menggunakan model portofolio CAPM pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi periode 2015 sampai 2019 menunjukkan bahwa pada saham dengan kode TEMAS memiliki return tertinggi dari seluruh saham yang ada di sektor tersebut, yaitu sebesar 19,72%. Hal ini berbanding terbalik dengan kode saham aksi yang memiliki nilai return terendah sebanyak minus 9,5%. Namun dari seluruh rata-rata return yang dihasilkan dari sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi menggunakan model portofolio CAPM yaitu sebesar 4,8%. Lalu keputusan investasi menggunakan model portofolio Fama Inference Three Factor Model pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi periode 15 sampai 2019. Setelah menambahkan dua variabel selain risiko pasar dari CAPM, maka menghasilkan saham aksi memiliki return yang lebih tinggi dibanding dengan saham-saham yang ada di sektor tersebut. Sementara saham yang memiliki nilai terendah yaitu dimiliki oleh saham dengan kode CANI yaitu sebesar minus 9,76%. Sehingga nilai dari seluruh rata-rata return yang dihasilkan dari sektor tersebut menggunakan model portofolio Fama Inference yaitu sebesar minus 3,13%. Selanjutnya ada uji normalitas. Berikut adalah hasil analisis dari hipotesis penelitian ini.
Dari beberapa pembahasan tersebut, maka disimpulkan bahwa pertama, keputusan investasi menggunakan Capital Asset Pricing Model atau CAPM ditujukan pada saham Temas karena memiliki return tertinggi sepanjang 5 tahun. Kedua, keputusan investasi yang menggunakan Fama Incentive Factor Model ditunjukkan pada saham dengan kode aksi karena memiliki tingkat return yang lebih tinggi juga dibanding dari seluruh saham dari sektor tersebut selama 5 tahun terakhir. Dan ketiga, yaitu disimpulkan bahwa tak adanya perbedaan yang signifikan dari model portofolio CAPM dan juga Fama Inference 3 Factors. Namun jika dilihat dari hasil standar deviasi, menunjukkan bahwa model CAPM memiliki nilai sebesar 0,07%, di mana lebih kecil dibanding dengan hasil standar deviasi yang dimiliki oleh model portofolio Fama Inference 3 Factors Model, yaitu sebesar 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa model portofolio Capital Asset Pricing Model lebih akurat dibanding dengan model Fama Inference 3 Factors Model. Jadi sebaiknya apabila investor yang ingin menanamkan modal dan melakukan investasi, khususnya di sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi pada tahun 2015 sampai 2019, sebaiknya menggunakan model Capital Asset Pricing Model dibanding dengan Fama Inference 3 Factors Model. Sekian presentasi hasil karya ilmiah saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.